Seorang pria tiba-tiba melihat seekor ular belang muncul dari tanah kuburan dan di kepala ular itu tumbuh penuh rambut. Tanpa pikir panjang, ia memotong ular itu, tapi mendadak terdengar jeritan wanita. Lalu langit mendung, angin bertiup, dan hujan deras mulai turun. Sejak itu, pria pemotong ular selalu bermimpi buruk dan berhalusinasi. Lao Bai segera datang dan menduga ular itulah penyebabnya. Solusinya, cari jasad ular itu agar didoakan biksu demi menenangkan dendamnya. Maka Lao Bai pun pergi sendirian ke pemakaman. Ia terlebih dahulu menaburkan garam ke tubuhnya untuk mengusir nasib buruk. Lalu melemparkan sebuah koin ke dalam, sambil berkata, "Maaf mengganggu." Kemudian mulai menggali di lubang makam dengan sekop. Namun, ia tak sadar diawasi beberapa rubah. Benar saja, saat menggali, ia menemukan ular belang yang terpotong di tanah. Ia menyingkirkan tanah dengan tangannya. Ketika melihat kepala ular itu, ia terkejut. Di balik rambut ular itu ada wajah wanita. Lao Bai ketakutan dan langsung mundur. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu di bawah sekopnya. Sekopnya membentur benda keras. Ia segera berjongkok menyingkirkan tanah dan terkejut menemukan sebuah peti mati. Ternyata ini makam langka jenis pemakaman ganda bertumpuk. Ini pantangan besar. Lalu dia menelepon bantuan. Ngerinya, peti ini dikubur berdiri. Saat digali, ternyata petinya dirantai besi untuk mengurung sesuatu atau mencegah orang membukanya. Xiao Mei melarang menyentuhnya karena aneh. Tapi Master Lao Bai bersikeras menggalinya. Siapa tahu itu leluhur Lao Pu. Tanpa sadar, mereka akan sangat menyesal. Peti mati ditarik keluar, lalu dimuat ke mobil. Karena jauh, Lao Bai membawanya ke kuil kaki gunung. Master kuil bertanya. Lao Bai beralasan hari sudah malam dan minta menumpang semalam. Master setuju dan menyiapkan gudang untuk peti itu. Melihat peti itu, sang master terkejut sebab ukurannya luar biasa besar. Namun Xiao Mei teliti, ia menaburkan ketan dan darah kuda di sekitar peti agar roh jahat tak keluar. Setelah itu, Lao Bai mengundang keluarga pemilik makam, tapi si nenek tak tahu soal makam bertumpuk itu dan heran mengapa ayahnya melakukan hal tersebut. Lao Bai curiga nenek itu berbohong dan langsung menegurnya. Ia bilang saat menggali peti, ia melihat bendera marga keluarga yang ternyata bendera militer Jepang. Jadi, ayah nenek itu kolaborator besar pro-Jepang. Mungkin alasan Biksu Agung memilih tempat ini adalah untuk menghukum pengkhianat bangsa. Mendengar itu, si nenek memotong ucapan Lao Bai dan akhirnya mengungkap kebenarannya. Ternyata ayahnya bukan orang Korea asli, melainkan Jepang. Master pemilih makam itu pun orang Jepang bernama Kameda Lao Er. Tapi dia tak tahu kenapa ayahnya dimakamkan di tempat jahat itu. Padahal ayahnya selalu setia pada Kaisar Jepang. Sebelum pergi, nenek itu berkata siapapun di dalam peti mati itu, dia akan memberi uang untuk diurus sendiri. Kali ini, mereka benar-benar serba salah. Mereka pun sepakat membakar peti mati itu besok pagi. Tapi tengah malam, Xiao Mei merasa ada yang aneh. Lalu dia ke mobil menelepon seniornya. Seniornya bilang, Kameda kedua itu, On Myoji siluman rubah Jepang, yang pernah ia temui. Nasibnya suram, mungkin dia rubah yang berubah wujud. Xiao Mei pun merasa hal buruk akan terjadi. Di aula kuil, saat master hendak tidur, terdengar suara dari gudang. Ia keluar memeriksa lalu menghilang. Anjing itu menatap satu arah. Saat Xiao Shui terbangun, ia melihat sosok berdarah berdiri di atasnya sambil bergumam. Dia ambil hatiku. Xiao Shui tak bisa